Ternyata semua orang salah tentang Ferrari Luce. Pada tanggal 25 Mei 2026, di sebuah kompleks olahraga megah di pinggiran Roma, Ferrari menggelar acara paling tertutup dalam sejarah mereka. Sekitar 200 jurnalis dibawa dengan van gelap, dikawal polisi, kamera ponsel dan laptop mereka disegel stiker keamanan. Malam itu, Ferrari memperkenalkan mobil listrik pertama dalam hampir 80 tahun sejarahnya. Ferrari Luce, seharga 550.000 euro atau sekitar 10 miliar rupiah. Keesokan harinya, dunia langsung bereaksi. Saham Ferrari di Bursa Milan jatuh 8,4% hanya dalam sehari, melenyapkan lebih dari 5 miliar dolar nilai pasar. Internet meledak. Mobil itu disebut mirip Nissan Leaf, mobil listrik harian yang jauh dari aura supercar. Sebagian pemilik Ferrari menyebutnya penghinaan. Bahkan Menteri Transportasi Italia ikut mengecam. Katanya mobil ini tidak pantas menyandang lambang kuda jingkrak yang selama puluhan tahun identik dengan kecepatan, kemewahan, dan sejarah balap Italia. Di saat yang sama, Xiaomi, perusahaan yang kita kenal lewat smartphone, sedang menunjukkan arah baru industri mobil listrik. U7 GT mendapat ratusan ribu pesanan dalam hitungan menit, jauh di atas Ferrari. Di satu sisi, legenda Italia yang mahal dan penuh sejarah, langka bagi siapapun yang ingin memilikinya. Di sisi lain, raksasa teknologi China yang bergerak cepat dan berani banting harga. Orang-orang mulai berkata, Ferrari sudah kehilangan arah. Era supercar Italia tamat, era supercar China dimulai. Tapi, kalau semua orang yang menghujat ini memang salah, lalu apa sebenarnya yang tidak mereka lihat? Ketika kita buka laporan keuangan resminya, angkanya berkata lain. Ferrari justru sedang berada di salah satu masa paling menguntungkan dalam sejarahnya. Yang sedang goyah bukan uangnya, melainkan sesuatu yang jauh lebih halus. Jadi begini ceritanya. Ferrari Luce lahir dari 5 tahun pengembangan penuh kerahasiaan dan keputusan desain yang tidak biasa untuk ukuran Ferrari. Untuk pertama kalinya, mereka membuka pintu untuk desainer dari luar. Love Foam, studio milik Sir Jony Ive dan Mark Newson. Jony Ive dikenal lewat iPhone, iMac, dan produk Apple lain, sementara Mark Newson juga punya nama besar di dunia desain produk. Gaya mereka bersih dan minimalis. Dari tangan mereka lahirlah mobil listrik 4 motor bertenaga sekitar 1000 horsepower, akselerasi 0 ke 100 km per jam dalam 2,5 detik. 5 kursi, jarak tempuh sekitar 530 km, dan bentuk yang jauh lebih sederhana dari siluet Ferrari klasik. Di atas kertas, semua ini terdengar meyakinkan, cepat, mahal, langka, dan tetap membawa nama Ferrari. Namun saat publik melihat bentuknya, reaksinya yang muncul justru keras. Banyak yang ngerasa mobil ini terlalu bersih, terlalu tenang, terlalu jauh dari bayangan Ferrari yang selama ini hidup di kepala mereka. Kalimat yang paling sering muncul sederhana. Kalau logonya dicopot, mereka tidak akan pernah tahu itu Ferrari. Tapi disinilah ceritanya jadi lebih menarik. Laporan kuartal pertama 2026 menunjukkan Ferrari sedang sangat kuat. Margin laba operasi mereka mencapai 29,7%, margin EBITDA 39,1%. Pendapatan naik menjadi sekitar 1,85 miliar euro, meski pengiriman turun menjadi 3.436 mobil. Ferrari menjual lebih sedikit mobil, tetapi uang yang masuk justru lebih besar, posisi yang sangat langka di dunia otomotif. Pabrikan biasa harus mengejar volume dan bertarung di harga, sementara Ferrari bisa mengirim lebih sedikit mobil, menaikkan nilai, lalu tetap membuat orang antri. Buku pesanan mereka sudah penuh sampai akhir 2027. Siapa yang memesan Ferrari hari ini harus menunggu hampir 2 tahun. Jadi gambaran tentang Ferrari yang runtuh itu terasa terburu-buru. Titik rawannya justru ada di sesuatu yang jauh lebih sensitif, yaitu makna. Selama puluhan tahun, Ferrari menjual lebih dari sekedar kendaraan. Mereka menjual status, rasa memiliki, suara mesin, sejarah balap, warna merah, dan perasaan memegang bagian kecil dari mitos Italia. Itulah mengapa bisnis personalisasi mereka begitu penting. Dari sana saja, Ferrari pernah menghasilkan sekitar 1,3 miliar euro, kira-kira 1/5 dari pendapatan mereka. Karena orang membayar lebih mahal untuk warna, jahitan, material, dan rasa mobil itu dibuat khusus untuk mereka. Semua itu bekerja karena satu hal, mobilnya tetap harus terasa seperti Ferrari. Satu C dihujat karena dianggap kehilangan rasa itu yang terganggu jauh melampaui urusan desain. Yang ikut terguncang adalah kemampuan Ferrari mengendalikan arti mereknya sendiri. Bagi perusahaan seperti Ferrari, makna adalah mesin margin. Dan ternyata ini bukan satu-satunya yang terjadi. Xiaomi U7 SUV listrik yang diposisikan melawan Tesla Model Y mendapat lebih dari 200.000 pesanan dalam 3 menit.
dan 289.000 dalam 1 jam. Dengan harga awal sekitar 35.000 dolar. Ada juga SU7 Ultra, varian performa seharga sekitar 114.000 dolar yang diklaim berakselerasi di bawah 2 detik. Jauh lebih murah dari Luce yang harganya sekitar 550.000 euro. Dari luar, ini terlihat seperti pertarungan besar antara China dan Italia, antara perusahaan smartphone dan legenda supercar. Gambaran seperti ini mudah menyebar karena sederhana dan dramatik. Namun, Xiaomi dan Ferrari bergerak dengan logika yang berbeda. Xiaomi menjual performa per dolar, spesifikasi tinggi dengan harga yang ditekan seagresif mungkin. Ferrari menjual kelangkaan. Pada kuartal pertama 2026, mereka bahkan sengaja menurunkan jumlah pengiriman karena bagi Ferrari, antrean hampir 2 tahun adalah bagian dari daya tariknya. Jadi, jatuhnya saham Ferrari sebesar 8,4% bukan berarti Ferrari sedang runtuh sebagai bisnis. Yang sebenarnya terjadi adalah retakan kepercayaan pada kemampuan Ferrari mengendalikan makna mereknya sendiri. Dan pukulan yang paling dalam itu datang bukan dari Xiaomi di Beijing, melainkan dari keputusan Ferrari sendiri di Maranello, kota kecil di Italia yang menjadi markas dan jantung Ferrari. Tapi justru karena Ferrari sedang sangat sehat, bahayanya terasa lebih serius. Dalam sejarah bisnis, perusahaan besar jarang jatuh saat sedang lemah. Banyak yang kehilangan arah setelah melewati masa paling menguntungkan dalam sejarahnya. Pola ini dijelaskan Clayton Christensen lewat teori disrupsi. Saat pemain baru masuk dari sisi yang awalnya terlihat kecil atau kurang bergengsi, lalu kemudian pelan-pelan mengubah aturan main. Karena perusahaan lama terlalu rasional melayani pelanggan terbaik hari ini sampai sinyal masa depan jadi terlihat seperti gangguan kecil. Pada Ferrari, sinyal itu muncul satu persatu. Sinyal pertama datang dari teknologi. Selama puluhan tahun, performa adalah benteng Ferrari, raungan V12 dan akselerasi brutal yang tak tertandingi. Hari ini, benteng itu retak. Performa setara itu bisa dibeli jauh lebih murah dari pemain baru karena mobil listrik membuat kecepatan lebih mudah direplikasi. Yang tersisa dari Ferrari tinggal benteng terakhir, yaitu mitos. Dan mitos jauh lebih rapuh daripada mesin. Sinyal kedua datang dari generasi pembeli berikutnya. Di China, EV lokal mengubah arti kemewahan lewat software yang halus, voice control, AI assistance, dan konektivitas. Bagi generasi yang tumbuh bersama software dan AI, mobil hebat tidak selalu diukur dari suara mesin. Ferrari sangat kuat di definisi lama. Xiaomi sedang ikut menulis definisi baru. Sinyal ketiga, nah ini yang paling menjebak. Ferrari harus berubah agar tetap relevan di era listrik. Tetapi, setiap kali mereka bergerak terlalu jauh, seperti pada Luce misalnya, pelanggan paling loyalnya merasa dikhianati. Dia membuat Ferrari pelan-pelan menua. Bergerak membuat mereka dimarahi oleh orang-orang yang selama ini menjaga mitosnya tetap hidup. Jebakan seperti ini pernah memakan Kodak, raksasa kamera dan film foto yang menciptakan kamera digital pertama pada 1975, lalu bangkrut pada 2012. Mereka melihat masa depan lebih awal dari banyak orang. Tapi bisnis film begitu menguntungkan dan juga nyaman sampai masa depan terasa seperti ancaman terhadap uang yang masih mengalir hari ini. Margin laba operasi Ferrari 29,7% adalah berkah besar. Tapi angka yang sama bisa menjadi obat bius. Saat bisnis masih sangat sehat, perubahan terasa tidak mendesak. Dan justru di titik seperti itulah perusahaan besar sering terlambat membaca zaman. Kalau dibaca dari sudut ini, Luce adalah cara Ferrari menjawab dilema yang sedang mereka hadapi. Ferrari tahu mereka harus masuk ke era listrik, tapi juga tahu bisnis utama mereka masih sangat kuat. Karena itu, mereka tidak langsung mengganti supercar bensin dengan mobil listrik. Dengan mesin 6, 8, dan 12 silinder tetap dijual, karena di sanalah uang, sejarah, dan pelanggan paling loyal mereka berada. Luce ditempatkan di ruang yang berbeda. Seperti Ferrari tambahan untuk kolektor yang sudah punya hampir semuanya, mulai dari V8, V12, edisi terbatas, sampai mobil klasik. Luce hadir sebagai pilihan lain, lebih senyap, lebih praktis, punya 5 kursi, tetapi tetap membawa nama Ferrari. Ferrari juga menyiapkan fondasinya dengan membangun fasilitas EV senilai sekitar 230 juta dolar di Maranello, menguji masa depan sambil menjaga mesin uang hari ini. Sesuatu yang gagal dilakukan Kodak dulu karena bisnis lamanya terlalu nyaman untuk diganggu. Alasan lain kenapa Luce penting adalah China masih menjadi pasar lemah bagi Ferrari. Pada 2025, wilayah itu hanya menyumbang 6,9% pengiriman. Jadi Luce bisa menjadi pintu masuk ke pembeli baru. Ferrari tidak mengejar orang yang marah di internet. Mereka mengejar daftar tunggu, Silicon Valley, dan China.
tempat orang-orang yang tumbuh dengan iPhone, software, AI, dan mobil listrik yang pintar berkumpul. Jadi Xiaomi dan Ferrari tidak benar-benar merebut pembeli yang sama. Xiaomi menjual kecepatan, teknologi, dan harga agresif. Ferrari menjual kelangkaan, sejarah, dan rasa masuk ke klub yang sangat tertutup. Pertanyaan yang lebih penting sekarang adalah apakah benteng terakhir Ferrari masih bisa bertahan satu generasi lagi ketika anak-anak muda yang hari ini mengidolakan mobil pintar China 20 tahun lagi menjadi orang-orang terkaya di dunia. Ada 3 pelajaran dari kisah Ferrari ini. Yang pertama, jangan menilai kesehatan perusahaan dari ramainya media sosial. Internet bisa menyebut Ferrari sedang jatuh, tapi pembukuannya menunjukkan gambaran lain. Margin labanya hampir 30%, pendapatannya naik, antrean pembelinya hampir 2 tahun, dan nilai mereknya tetap tinggi. Sebelum mengambil keputusan besar, lihat datanya dulu. Jangan berhenti di kolom komentar. Kedua, dalam proses berubah, teknologi seringkali lebih mudah daripada identitas. Luce tidak dihujat hanya karena bertenaga listrik. Ia dihujat karena banyak orang merasa mobil itu tidak terlihat seperti Ferrari. Setiap organisasi harus tahu bagian mana yang boleh berubah dan bagian mana yang kalau disentuh akan membuat pelanggan paling setia merasa dikhianati. Ketiga, justru saat perusahaan sedang sangat untung, kewaspadaan harus naik. Karena di masa seperti itu, tanda-tanda disrupsi paling mudah diabaikan. Kodak pernah melihat masa depan lebih cepat dari banyak orang, lalu tetap memilih masa kini. Ferrari hari ini belum kehilangan uang. Mereka masih kuat, masih dicari, dan masih sangat menguntungkan. Tapi kisah Luce menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Di era perubahan besar, perusahaan tidak cukup hanya punya produk bagus dan angka keuangan yang sehat. Mereka juga harus tahu bagian mana dari diri mereka yang membuat orang tetap percaya. Pada akhirnya, kisah ini tidak berhenti di mobil. Ini tentang setiap organisasi yang sedang merasa aman di puncak. Mungkin termasuk organisasi Anda. Pertanyaannya, di industri Anda, benteng apa yang hari ini masih terasa mustahil untuk ditembus? Padahal diam-diam mulai menjadi biasa karena pemain baru yang bahkan tidak Anda anggap sebagai kompetitor. Dan kalau besok Anda harus berubah, apakah Anda sudah tahu bagian mana dari identitas Anda yang bisa ikut bergerak? Dan bagian mana yang harus tetap dijaga agar pelanggan tidak merasa kehilangan alasan untuk percaya? Tulis jawabannya di kolom komentar.